Pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,7% dari total penduduk membuat aktivitas digital semakin berkembang. Mulai dari berkomunikasi, mengakses transportasi, hingga bertransaksi, semua mudah dalam genggaman gawai. Penggunaan data pun juga jadi hal yang diperlukan untuk memenuhi aktivitas digital. Sayangnya, data yang kita berikan tidak bisa terhindar dari penyalahgunaan. Seberapakah kita memahami soal penggunaan dan pelindungan data pribadi di ranah digital? Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun melakukan survei terhadap persepsi masyarakat dan kesiapan industri atas implementasi pelindungan data pribadi. Di era industri 4.0, upaya pelindungan data pribadi adalah tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak. Untuk meneliti lebih jauh, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kata Data Insight Center menyelenggarakan survei nasional tentang pelindungan data pribadi yang menyasar masyarakat dan juga pelaku usaha. Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan basis data yang dapat kami gunakan dalam menyempurnakan kebijakan pelindungan data pribadi yang harapannya dapat segera diselesaikan. Besar harapan kami, antusiasme rekan-rekan sekalian sebagai responden dapat mendukung peningkatan kesadaran dan pemahaman lebih jauh dalam menggunakan data pribadi saat beraktivitas di ruang digital. Hasil survei menunjukkan pengguna internet memahami perbedaan data pribadi umum dan data pribadi khusus yang mereka bagikan di dunia maya. Seperti nomor kependudukan dan kontak yang merupakan data pribadi umum, juga data keuangan dan kesehatan sebagai data pribadi khusus yang paling banyak dibagikan. Ketika pengguna internet menginstal aplikasi atau media sosial ini, mayoritas pengguna telah membaca dan memahami kebijakan privasi. Walau masih ada sebagian pengguna yang tidak membaca dan memahami ketentuan privasi dikarenakan isi materi yang terlalu panjang, kalimat sulit dipahami atau menggunakan bahasa asing. Begitu juga saat menggunakan aplikasi terutama media sosial. Sebanyak 55,5% responden pengguna Facebook membuka informasi terkait profil mereka secara publik seperti email, nomor telepon, dan identitas lainnya. Berbeda dengan responden pengguna Instagram, hanya sekitar 25,5% responden yang tidak mengatur akun mereka menjadi privat. Walau begitu, dari sejumlah penggunaan data yang dipakai untuk mengakses aplikasi atau media sosial, sebanyak 12% pengguna pernah mengalami kebocoran data terkait finansial. Masalah yang paling banyak dihadapi adalah berkurangnya tabungan di rekening bank, juga berkurangnya saldo di dompet digital. Mayoritas pengguna juga tidak setuju data pribadi mereka dibagikan oleh penyelenggara platform ke pihak lain. Ketika data pribadi disalahgunakan, mayoritas pengguna melaporkan ke penyelenggara platform. Namun, masih ada sebagian kecil pengguna yang tidak melakukan apapun karena tidak memahami apa yang harus dilakukan. Hasil survei pun menunjukkan hampir seluruh pengguna menilai perlu adanya aturan yang mengawasi pelindungan data pribadi, dengan harapan bisa melakukan pelaporan dan tindak lanjut kejadian dengan lebih baik. Kemudian juga ternyata persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu juga sangat baik, rata-rata lebih dari 60%. Nah, ini signal untuk kita semua, untuk pemerintah, untuk DPR, bahwa di Indonesia ini perlu segera diundangkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, supaya kita memiliki perlindungan yang maksimal terhadap data masyarakat. Karena dengan adanya undang-undang ini, penyelenggara sistem elektronik akan mengamankan data dan sistem yang dimilikinya dengan maksimal. Dengan keamanan yang mereka miliki, tentu saja akan membuat data masyarakat yang disimpan di platform ini akan menjadi aman. Kemudian juga masyarakat akan mulai sadar bahwa mereka perlu membatasi data yang akan di-share. Mereka perlu mengamankan data pribadinya sendiri. Tidak hanya pengguna internet secara umum, pelaku usaha dan industri juga melakukan pengumpulan data pribadi konsumen untuk kegiatan ekonomi mereka, baik skala usaha kecil, menengah, dan besar. Rata-rata pelaku usaha mengumpulkan data pribadi hingga 1.000 data terkait nama lengkap, alamat, dan kontak pribadi dengan persetujuan konsumen mereka berdasarkan kebijakan privasi perusahaan. Tercatat keseluruhan usaha skala menengah besar telah memiliki aturan kebijakan privasi, sementara masih ada 12,5% dari usaha kecil yang tidak memilikinya. Meskipun sudah ada kebijakan privasi, sebagian besar dari perusahaan belum memiliki sertifikat manajemen informasi.
Namun 30,4% telah memiliki sertifikat ISO 27001 dan ISO 27701. Walau begitu, pelaku usaha tetap berupaya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari konsumen atau rekan usaha mereka. Sebagian besar dari pelaku usaha juga telah membuat standar operasional prosedur atau SOP, kontrol akses, dan keamanan data. Pelatihan secara berkala lebih banyak diharapkan pelaku usaha menengah dan besar, sedangkan usaha kecil lebih menginginkan konsultasi daring. Mayoritas perusahaan menyatakan sudah mengetahui mengenai pelindungan data pribadi secara umum dan sekitar 31,8% pelaku usaha telah mengetahui tentang adanya rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Jika nantinya RUU ini disahkan, rata-rata pelaku usaha masih memerlukan adaptasi terhadap aturan dan pelaksanaan PDP. Para pelaku usaha berharap adanya Undang-Undang PDP bisa memberikan manfaat bagi industri, utamanya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi daring, juga citra Indonesia sebagai negara yang aman dalam aktivitas ekonomi secara digital. Harapan saya sebenarnya nanti undang-undangnya harus fair dan memihak ke pengguna. Gimana caranya biar privacy data dari teman-teman itu regardless dari pengguna menyadarinya atau tidak itu tetap terlindungi gitu. Dan harapan saya juga adalah nanti ini undang-undangnya pada saat dibuat dan nanti setelah dipublish agar disebarluaskan ke sebanyak mungkin gitu ya, biar teman-teman juga pada aware gitu. Batasan yang jelas ini saya harap nanti tidak ada lagi gray area, jadi nggak ada yang memanfaatkan celah-celah untuk memakai data dari pengguna.